Saya khawatir ada pihak-pihak asing atau siapapun yang ingin menguasai pasar retail SPBU nih. Kan rutin SDM bisa ngetes itu. Kalau terbukti kamu taruh di tangki Pertalite, Pertamax itu ada Pertalite, kamu pidana loh. Kamu mau nggak sebagai pengusaha? Pertamina Patraniaga membeli RON 90 dengan harga RON 92. Nah itu biar aparat yang memutuskan. Saya tahu nih tiap kali ngisi di pusat data saya itu SPBU ini mobil ini isi berapa. Tapi lakukan apa? Yang dihukum digital tangkinya. Ngabisin triliunan nggak ada guna bos. Itu maksud gua tuh. Makanya gua bilang kalau gua di Hirut Pertamina gua udah pecat tuh semua. Gua bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang kembali di channel ini. Bagaimana kabar pemirsa sekalian? Saya doakan semoga sehat selalu dan salam akal sehat. Heboh, BBM jenis Pertamax dioplos dengan Pertalite. Hingga seorang mantan komisaris utama Pertamina, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, turut mengomentari tentang hal ini. Beliau juga membongkar permainan yang dilakukan para mafia migas di Pertamina. Dan yang lebih ngeri lagi, Pak Ahok ini memiliki sebuah dokumen yang bisa digunakan aparat untuk menangkap orang-orang yang ada di Pertamina. Wah, ini ngeri-ngeri sedap sih. Berhubung pembahasan kali ini lumayan berat, jadi jangan lupa untuk tonton video ini sampai habis agar tidak gagal paham. Ya, makanya saya bilang sebetulnya harus tunggu sidang ya. Saya juga tidak baca BAP kepada tersangka ya. Saya nggak baca. Tapi kalau yang oplos, dugaan persepsi kita itu seolah-olah disebarkan Pertalite itu antri. Pertamax adalah Pertalite yang tidak antri. Seolah-olah seluruh SPBU Pertamina menjual Pertalite ditempel nama Pertamax. Saya kira ini sangat bahaya loh. Saya khawatir ada pihak-pihak asing atau siapapun yang ingin menguasai pasar retail SPBU nih. Ada merek-merek tertentu, punya pejabat tertentu juga nih. Supaya rakyat pesaing Pertamina maksudnya? Ya, bukan, rakyat tidak percaya pada SPBU Pertamina dong. Yeah. Pada SPBU Pertamina itu rata-rata milik perorangan juga loh, milik swasta. Ya betul. Dan kalau kamu milik, kamu kalau jual Pertamax, kamu pedagang biasa gitu punya SPBU ya. Saya kira kamu nggak berani jual Pertamax pakai Pertalite. Karena yayasan konsumen atau masyarakat ambil, kan rutin SDM bisa ngetes itu. Kalau terbukti kamu taruh di tangki Pertalite, Pertamax itu ada Pertalite, kamu pidana loh. Kamu mau nggak sebagai pengusaha? Dan nilainya juga nggak seberapa. Kan SPBU paling jual berapa ribu liter sehari. Kamu nggak mau tempuh risiko itu. Tuh jual Pertamax juga sudah untung. Terus yang kedua, produsen mobil mewah, termasuk mobil-mobil baru saat ini, terima nggak kalau bensin itu? Makanya kalau kamu beli mobil disebutkan kan, mobil ini harus pakai Pertamax, tidak bisa pakai Pertalite. Kalau kamu pakai Pertalite, klaim asuransi atau ke bengkel, itu kan jadi heboh besar. Betul. Nah jadi menurut saya kemungkinan itu ada penumpang gelap yang mau menjatuhkan soal ini. Orang pada ngantri di perusahaan asing. Tadi saya ketemu orang di kampung di Jawa Barat ini, Pak, kami nggak mau isi SPBU, mau ngisi kemana Pak? Sini cuma ada SPBU Pertamina. Terus saya bilang, waktu kamu ngisi ke motor kamu, kan motor kamu disuruh mesti isi Pertamax kan? Ngeritik nggak mesinnya? Kalau enggak, berarti itu isu. Berarti tidak ada dong. Nah, tapi kalau dibilang oplos itu adalah, yang saya baca berita nih, Pertamina Patraniaga membeli RON 90 dengan harga RON 92. Nah itu biar aparat yang memutuskan. Sama saja orang markup. Pengadaan jalan jembatan, misalnya contoh, Semanggi. Kau pakai hitungan PU waktu itu 700-an miliar. Pas saya yang kerjakan dengan sistem appraiser, dihitung, dinilai 300-an miliar. Nah kalau dikerjakan 700 miliar pun pada zaman itu bisa saja dibilang bukan markup, karena peserta 5 orang, yang menang 3, nah terus dia menang. Tapi kalau buat saya, kalau barang 300 miliar lu kerjakan 700, lu markup, lu maling. Nah, jadi kalau soal itu kita nggak bisa handle sebagai komut sampai ke pengadaan. Kan pengadaan tender ada BPK audit, BPKP audit, ada ESDM, ini nggak gampang. Makanya saya usul waktu itu sebagai komisaris utama, saya hanya berusaha menutupi celah toh. Saya tanya sama direktur-direkturnya, kenapa kita harus impor BBM? Jawabannya sederhana, kilang kita nggak cukup. Benar, tidak cukup. Memang nggak cukup loh. Kenapa kilang kita nggak cukup? Udah lama nggak bangun kilang. Kenapa impor minyak mentah juga? Karena 30 tahun tidak ketemu cadangan besar juga. Oke, kalau gitu berarti ini satu hari butuh berapa? Kita mungkin defisit 800.000 barrel.
Oke, kalau gitu kenapa tendernya tiap 3 bulan? Soalnya kalau tender panjang nanti ada pemain yang iri dong, cuma dikuasai satu orang gitu loh. Ya kalau itu gampang caranya, saya bilang taruh di e-katalog LKPP seperti saya lakukan di Jakarta dulu. Di halaman LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, ada halaman khusus DKI punya pengadaan barang. Nah, saya ngomong sama LKPP Pak Hendi, setuju, sambut dengan baik, karena langsung volume transaksi di LKPP akan naik puluhan ratusan triliun. Capai target dong. Saya tulis surat temuan semua pada Menteri BUMN kok. Saya masih simpan, itu suratnya bisa diperiksa. Makanya saya senang kalau aparat mau turun, saya kasih satu dis saja, aparat kalau betul mau bersihkan Pertamina, nanti bisa bersihkan. Bisa tahu uangnya kemana. Luar biasa nih. BBM, kilang kita kan kita sub holding, bagi 6 sub holding kalau nggak salah. Pertanyaannya berani nggak tuh menjual produknya kepada patranianya? Ada harga, ada tender nggak? Kan nggak pakai tender. Ya sudah, umumkan juga kepada seluruh dunia, siapa yang mau taruh BBM, asal harganya tidak melebihi harga kilang Pertamina, dan masuk LPG segala macam, langsung kami beli. Siapa yang duluan stop, kami akan beli. Siapa paling murah, kalau ada 3-4 nawarin, kita akan langsung beauty contest, siapa yang paling murah. Langsung nggak pakai tender, langsung buka amplop di tempat. Langsung di live, pakai YouTube, bila perlu. Pengadaannya. Sederhana dong. Nah, kenapa nggak mau lakukan? Saya curiga ada sesuatu dong. Apa itu? Curiga? Berarti ada kickback komisi. Saya terakhir dengar bisa bagi sampai $2, $4. Bayangin kalau 800.000 barrel, $2 saja kepada paling berkuasa di Republik ini misalnya. $1,6 juta per hari. Gila loh. Petra dibubarkan, tapi semua yang kerja di Petra jadi dirut direksi di Pertamina. Itu main-main semua. Sistemnya sama. Makanya saya usul, kalau negeri ini betul-betul mau bebaskan dari mafia migas, dan Anda juga pengen punya stok BBM cukup dong. Mau perang sama negara lain, solar untuk kapal perang cuma 3 hari mau perang. Solarnya di Singapura. Nah kalau Anda mau stok setahun, $50 miliar, Anda punya uang itu nggak? Nggak punya. Nah caranya gampang, taruh di Tuban. Kita punya tanah ratusan hektar. Lo kirim minyak lo di sini. Kalau ada minyak ditumpuk, mungkin bisa stok 1 tahun, 2 tahun. Ya kan? Nah kalau terjadi perang, Samudra India tertutup pun, yang punya barang juga nggak mungkin ngangkut, itu barang lagi perang kok. Jalur logistik macet nih. Pasti. Bisa macet di utara Indonesia nih. Kita udah punya minyak gitu banyak. Kita tetap bayar, waktu kita ambil kita bayar. Nah kenapa nggak mau lakukan? Termasuk LPG. Sempat dulu waktu zaman saya itu sampai dianggarkan APBN 110 triliun. LPG 3 kilo. Saya temukan 97% pemakaian LPG di Indonesia ada 3 kilo. Artinya ada yang oplos. Tapi nggak tahu siapa yang tanggung jawab. Semua orang bebas jual. Sampai langka, rakyat beli yang mahal. Udah, itu aja saya bilang. Saya lapor. LPG subsidi di stop. Semua orang nggak ngaku miskin. 1.300 watt listrik di rumah nggak bayar atau gue subsidi. Karena kalau kita butuh 1.300 watt. Karena kalau 450 watt, buat kompor listrik itu 800 sampai 900 watt. Lo kalau dengan itu masak air, masak super mie, masak semua pakai listrik. Zaman saya kecil udah begitu kok, PT Timah kok. Zaman Belanda dong. Nah kenapa nggak mau lakukan? Karena banyak pemain LPG. Anda cek dong pemain LPG agennya siapa? Ada hubungan dengan orang politik nggak? Ada hubungan dengan partai politik nggak? Atas nama rakyat menambah jumlah subsidi, pada dicolong oleh oknum. Begitu juga dengan BBM. Sama semua. Kenapa ada BBM? Saya juga usul. Kenapa pakai My Pertamina? Kita bisa jadi hasilkan uang nih dengan aplikasi My Pertamina. Dengan voucher-voucher jadi duit ini. Saya hampir tiap minggu rapat untuk urus My Pertamina. Saya ambil contoh yang paling menarik tuh di My Pertamina. Dari sisi sosial ya. Sempat jadi bening apa Bekasi itu Harapan Jaya saya lupa banjir. Lalu Pertamina mau kasih bantuan CSA. Saya bilang nggak usah, stop. Panggil Patrani aja. Tolong dicek SPBU yang tenggelam, SPBU mana saja. Lalu dicek siapa yang beli minyak dengan My Pertamina. Udah dapat, dicek lagi. Yang motor yang ngisinya seminggu 2 kali minimal, sampai 3 kali. Berarti itu duitnya agak bokeh. Dan saya nggak peduli dia tinggal di mana, pasti dia tinggal sekitar SPBU itu dong. Yang dekat dong. Kirimin voucher My Pertamina, mengisi minyak 20-30 liter. Bantuan tepat dong. Nah cara yang sama saya usul. Tidak ada lagi subsidi di Pertalite atau apapun. Semua Pertamax. Satu macam lebih hemat kita. Nggak ada lagi permainan. Lalu Pertamax juga nggak perlu lagi nama editif. Ini kan lucu kan? Kamu pengen teh botol yang manis banget di daerah Jogja misalnya gitu. Ada teh botol yang kurang manis di daerah Jakarta. Ada nggak kamu segila gitu? Pengadaan pakai teh botol Jakarta, beli gula, beli aduk campur untuk jadi teh botol Jogja. Beli aja langsung teh botol Jogja. Nah sama kayak Pertamax. Buat apa ada perusahaan editif? Bukan oplos. Dia meningkatkan oktan. Pertanyaan gua kenapa butuh jasanya ningkatin oktan? Dari zaman Pak Faisal Abdul dulu, waktu kita premium mau naik ke super, ingatlah umur kita dulu kan, itu memang dikasih editif, naik gitu loh.
Teman-teman dia mungkin yang jadi pengusaha itu ada kilang buat nyampurin. Masa sampai zaman ini teknologi bikin BBM impor udah banyak, kenapa masih butuh seperti itu? Oke. Nah, kan logika kan? Ya. Terus saya usul, semua pertamax, wah takut semua ribut. Nggak usah takut, lebih terarah subsidinya. Kamu miskin, nah aku ngisi bensin. Kalau pertamax 15.000, saya mau jual Anda 10.000, saya subsidi 5.000 dong. Saya nggak kasih uang. Anda isi 2 liter, 30.000, gue balikin 10.000 voucher untuk isi bensin. Sama tuh. Jadi buat yang ngisi bensin yang dapat subsidi. Lalu mobil, semua mobil baru bisa ngisi, kan edan. Lu tinggal bikin aja aturan, mobil yang di bawah 3 tahun, ya dong, yang CC-nya besar, nggak dapat. Yang CC kecil, dapat subsidi. Buat cashback lagi. Yang di atas 5 tahun lebih, nggak bisa. Oke. Jadi kan kita bikin satu sistem gitu. Ya. Lu kalau nggak punya duit, jangan beli Mercedes dong. Ya. Nah, lu beli mobil kecil, kayak sekarang mobil listrik disubsidi. Oke, pajak subsidi. Lu beli mobil listrik saja. Nah, motor yang paling banyak. Oke, gua subsidi dengan cara cashback voucher. Apa yang susah sih? Ya. Kalau mau ya, dia nggak dikerjakan. Boleh juga sih Termasuk idenya saya mau nih. kontrol minyak ini Bagus berapa. nih idenya. Jangan di tangkinya. Saya nggak butuh alat ukur digital untuk tangki. Buat apa? Saya mau mengetahui stok minyak di SPBU kamu, rekanan saya. Saya nggak penting. Tuh begitu habis banyak yang beli, kamu juga beli lagi sama gua. Ya, ya. Terus aku juga bisa kontrol di dalam room saya, Oke. kamu minggu ini beli atau enggak. Yang saya butuh tuh digital di nozzle, supaya saya tahu nih tiap kali ngisi di pusat data saya itu Ya. SPBU ini mobil ini isi berapa. Tapi lakukan apa? Yang diukur digital tangkinya. Ngabisin triliunan nggak ada guna, bos. Itu maksud gua tuh. Makanya gua bilang kalau gua di Rut Pertamina gua udah pecat tuh semua. Gua bilang, Waduh, ngeri banget tuh mau dipecat semua sama Pak Ahok nih. Oke, itu tadi adalah statement dari mantan komisaris utama Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Dan kita mau bacain komen-komen dari netizen yang udah masuk nih. Orang ini jujur, pantas banyak yang gak suka. Nah, itulah resiko jadi orang jujur kalau di pemerintahan, cuy. Pasti banyak yang gak suka. Next, malu gak tuh yang keturunan Tionghoa berjuang demi rakyat, yang keturunan asli Indo pada rebutan korupsi. Sudah paham kenapa negara Cina bisa semaju sekarang. Padahal dulu lebih miskin dari Indonesia. Semoga Pak Ahok selalu diberikan kesehatan dan umur panjang. Selanjutnya, Pak Ahok ini jujur dalam bekerja, namun sering dikorbankan. Saya pikir orang seperti ini yang dibutuhkan saat ini. Tetap jujur Pak Ahok. Next, saya masih sangat percaya dengan orang satu ini. Dari cara bicara beliau jujur banget, tanpa beban. Bahkan terlihat betapa cintanya beliau dengan Republik ini. Saya tidak melihat agama dan ras. Yang saya lihat jujur dan integritasnya. Maju terus Pak Ahok, rakyat Indonesia mendukungmu. Ahok manusia langka. Rugi negara ini tidak memanfaatkan ide dan gagasan beliau yang tulus menyelamatkan uang negara dan kepentingan masyarakat umumnya. Terus berjuang di jalanmu Pak Ahok. Yang mendukung like. Oke, itu tadi beberapa komen yang masuk dari para netizen. Lalu bagaimana dengan pemirsa sekalian? Silahkan komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam perjuangan dan salam akal sehat.